Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kami sedang bersama pasien kami yang dari daerah mana, Bu? Daerah Pademangan. Pademangan agak dekatan. Iya, daerah Pademangan. Pademangan. Ke sini itu sebelum diobati apa keluhan dari cucunya? Ayo, Keluhannya sebutkan. Sering menangis tiap malam, kalau tidur suka gelisah. Terus Apa lagi? takut sama orang. Takut sama orang. Terus yang ibu tahu? Ya itu takut sama orang, terus nggak mau diajak latih jalan, gitu. Terus sama tidurnya gimana? Tidurnya ya gelisah. Suka bangun-bangunan juga? Iya, suka bangun. Oke. Terus kalau nangis nggak ada air mata? Iya, kemarin nangis nggak ada air matanya, cuma nangis terus tapi air matanya nggak ada. Jadi rewel ya, Bu, ya? Rewel ya. Tuh, dan tidurnya selalu bangun-bangunan ya? Sebelum diruqyah seperti itu keluhannya ya? Sama. Jadi keluhannya itu memang rewel, takut sama orang. Iya, takut sama orang. Takut sama orang, terus tidur selalu kaget dan nangis, terbangun tiba-tiba bangun, terus sama nangisnya itu nggak ada kesudahan ya, berlanjut terus. Oke. Nah setelah kita lakukan pengobatan ruqyah 1 kali, gimana hasilnya, Bu? Ya alhamdulillah selama di ruqyah itu pertama ya memang rada rewel, yang kedua malamnya ya alhamdulillah bisa tidur, cuman ya masih begitu aja, cuman ya nggak terlalu ini banget, nggak terlalu rewel banget. Terus ya kalau dikasih minum ya minum gitu, kadang-kadang kalau dikasih minum empas-empasin nggak mau minum, tapi tiba-tiba diminum juga. Gitu. Tapi sekarang sih alhamdulillah selama ini. Jadi sebelumnya ketika dikasih minum dibuang-buang sama dia. Nggak mau. Sampai tumpah-tumpah. Sampai tumpah-tumpah. Tapis-tapis gitu. Nah setelah di ruqyah? Setelah alhamdulillah sih. Enggak. Kadang-kadang masih begitu, cuman kalau dia ini minum itu lama-lama diminum. Gitu. Jadi banyak perkembangan ya. Iya banyak, alhamdulillah sih Pak Ustadz selama ini. Terus tidurnya? Ya tidurnya alhamdulillah juga sih, nggak terlalu sering bangun gitu, paling bangun minum udah tidur lagi gitu. Biasanya kan nangis dulu berjam-jam nangis dulu. Kadang-kadang suka nggak enak sama tetangga, tetangga gitu ya. Itu sebelum di ruqyah ya? Iya, kadang-kadang aduh gimana ini, tengah malam gitu. Tengah malam nggak enak. Nah setelah diobatin dia lebih tenang. Alhamdulillah sih. Gitu. Lebih tidurnya juga tenang gitu, nggak gelisah gitu loh. Nggak gelisah ya. Sekarang takut nggak sama orang? Alhamdulillah sih enggak, masih mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita sedang kedatangan tamu pasien saya juga yang dari daerah mana tinggalnya, Bu? Kampung Sidamukti. Kampung Sidamukti. Beliau ini memiliki keluhan terhadap anaknya. Jadi sebelum kita ruqyah itu bisa dijelaskan, Bu, gejala-gejala anaknya itu sakitnya apa aja yang ibu keluhkan terhadap anaknya? Sakit sebelum ini? Iya, sebelum kita ruqyah. Sebelum diruqyah sama bapak ini ya, yang dirasakan ya, yang dirasakan ya marah aja gitu. Emosi, marah. Pokoknya mau berangkat kerja marah, pulang kerja marah gitu. Terus ini masalah ini loh, hawanya itu, mukanya itu udah nggak enak, nggak tenang juga, semrawut. Muka selalu semrawut, nggak ada semeringah-semeringahnya gitu. Nggak ada senang-senangnya dan orang pun ngelihat mukanya tuh berbeda ya, kusam gitu. Iya. Kalau setelah kita ruqyah beda lagi. Dan sekarang ada perubahan lah ya. Ada perubahan, Ya nggak cuma saya aja Pak, jadi ya kan yang sebelah kan ponakan ya. Dia juga ngomong gitu. Alhamdulillah ya Mas Suli sekarang udah ceria gitu. Nggak kayak biasanya gitu. Udah nggak marah-marah lagi. Ya, alhamdulillah, biar capek, walaupun capek kerja pulang selalu ya, walaupun nggak salam ya masuk gitu,
paling tersenyum gitu. Tersenyum Itu lah. pun saya juga udah senang. Masalahnya nggak kayak biasanya gitu ya Pak ya. Dia biasanya kan kalau masuk itu, pokoknya serba salah deh. Kalau dia masuk pulang, saya langsung pergi Pak. Daripada saya dengerin dia berantem akhirnya yang gak enak. Makanya saya ngalah aja deh. Masalahnya saya tahu bukan dia. Kalau tapi ntar begitu, ntar baik, ntar enggak gitu. Marah lagi. Makanya saya mendingan pergi, bapaknya juga pergi gitu. Enggak diladenin. Ntar kalau diladenin galakan dia, makanya saya mendingan. Jadi semenjak di ruqyah tuh hal-hal jelek yang dia lakukan tuh hilang sama sekali. Hilang, nggak pernah marah-marah lagi. Enggak, alhamdulillah sih Pak. Dan orang pun ngelihat udah beda, bukan hanya ibu aja. Iya. Gitu, udah ceria, udah semeriwing lah mukanya. Ya alhamdulillah, karena memang kesembuhan itu milik Allah, bukan milik manusia, dan saya tidak bisa menjanjikan kesembuhan. Karena hakikatnya yang menyembuhkan itu Allah, yang memberi penyakit itu Allah. Iya. Jadi kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan saudara kita ini Mas Sulis ya. Iya, Sulisyanto ini betul-betul diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah, dan keluarganya itu diberikan ketabahan, kesabaran. Iya, amin Pak. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan wasilah awal yang terbaik ya Pak. Insya Allah. Saya. Awal yang terbaik itu. Ya Mas Sulis ya. Semangat tetap ibadahnya gitu. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua gitu. Oke, insya Allah dengan izin Allah kami Ruqyah Ikhlas akan membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Namun sekali lagi kesembuhan hanyalah milik Allah. Dan kita doakan Mas Sulisyanto ini berkat Sayyidina Muhammad, Allah angkat segala penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kami tim Ruqyah Ikhlas telah berada di daerah mana Pak? Desa Blubuk, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal. Jadi desanya namanya Desa Blubuk gitu. Alhamdulillah saat ini saya sudah sampai tadi sekitar jam 4. Nah saat ini saya bersama dengan Ibu siapa namanya? Sri Ekowati. Dengan Bapak? Bambang Hermanto dan Ibu Sri Ekowati gitu. Saat ini saya ingin menanyakan bagaimana perkembangan Ibu setelah diruqyah dan sebelum diruqyah. Nah, sebelum diruqyah itu Ibu apa yang Ibu rasakan? Sakitnya lambung. Terus rasa takut. Iya, kalau sendirian. Kalau sendiri merasakan takut. Terus takut, cemas berlebih. Terus beberapa hari ke dokter udah 3 bulan lebih. Jadi selama 3 bulan beliau ini menderita asam lambung. Namun kecemasan dan ketakutan itu berlebihan. Itu selama 3 bulan itu berobat ya? Ke dokter. Ternyata dokter nggak ada penyakit secara medis. Penyakitnya. Jadi secara medisnya itu jantung normal. Paru-paru normal. Terus ini cek gula darah normal itu nggak ada hasil. Oke, jadi beliau ini merasakan seperti ada satu penyakit yang dideritanya oleh beliau karena belum berpikir seperti itu. Akhirnya ke medis. Nah setelah ke medis tapi jawaban dari medis semuanya normal, nggak ada penyakit ya. Gitu. Oke. Jadi setelah datang ke Ruqyah Ikhlas, kita ruqyah, reaksinya seperti apa Bu? Luar biasa. Alhamdulillah. Tadinya sakit sesak. Iya, ini dadanya sakit. Nah, terus cemas, suka datang kayak energi gitu. Oh gitu. Jadi dari bawah ke atas nanti merasakan lemes. Oh, oke. Jadi lemes ya, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Iya. Nah setelah diruqyah apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah. Semua rasa-rasa itu gimana? Udah hilang. Hilang. Iya. Yang rasa takut. Semua rasa takut itu ya? Hilang ya? Iya. Masya Allah. Itu bentuk daripada kebesaran Allah yang menyembuhkan hambanya dengan hambanya itu bersabar.
dan berdoa meminta kesembuhan kepada Allah. Jadi cerita ini atau kisah ini bisa kita petik hasilnya. Karena apa? Karena kesembuhan itu milik Allah. Yang bisa memberikan kesembuhan hanyalah Allah. Kita ini sebagai manusia hanya bisa berikhtiar gitu. Sama kami pun juga hanya bisa berdoa, mudah-mudahan pasien-pasien ruqyah kelas kami itu diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang ibu rasakan, yang bapak rasakan selama 3 bulan itu tersiksanya, alhamdulillah sekarang sudah dijawab oleh Allah berkat doa-doanya. Ya, yang penting pesan dari saya tetap jaga ibadahnya, jaga doanya, jaga zikirnya kepada Allah, agar mereka tidak pernah kembali dan datang kepada kita. Sebaik-baik penolong dan pelindung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu, mudah-mudahan kita ketemunya karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.